Saudara, kita beralih ke sorotan lainnya. Satu dari 3 tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi, yaitu Misri, berencana mengajukan justice kolaborator. Kuasa hukum tersangka Misri masih menunggu jawaban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait hal ini. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus kematian anggota Propam Polda NTB Brigadir Nur Hadi. Salah satunya adalah Misri, seorang perempuan asal Jambi yang berada di lokasi tewasnya Brigadir Nur Hadi. Penetapan Misri sebagai tersangka mengagetkan keluarga. Neni, bibi Misri, menyebut keponakannya itu dikenal sebagai anak berprestasi dan bertanggung jawab. Bahkan dalam 4 tahun terakhir, Misri menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal. Pihak keluarga berharap Misri mendapat keadilan dalam kasus ini. Kami mau keadilan, kayak manapun, Dia jahat. dia dibilang jahat, dia usahlah dia itu. Lah kami bilang semut pun dia tak mau nyakiti, apalagi orang lain. Nah itulah sifat dia. Dia orangnya, kami bilang, kaki kami itu memang orangnya budaknya jujur nian. Dia dengan keluarga, apapun yang kesalahannya pasti dia cerita. Sementara itu, kuasa hukum Misri meminta agar kliennya dapat menjadi justice kolaborator. Kuasa hukum menilai Misri adalah saksi kunci atau saksi mahkota yang mengetahui siapa pelaku penganiayaan hingga Nur Hadi tewas. Maksud mengakui ini bagaimana? Apakah dia harus mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan atau dia menceritakan yang sebenarnya menurut versinya dia? Kalau mengikuti apa mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan, ya mungkin kami tidak akan mengajukan justice kolaborator ternyata. Tapi kami akan tetap mengajukan itu. Nanti biar LPSK yang akan mempertimbangkan. Dinilai oleh Dalam draft permohonan justice kolaborator itu kami tetap berpendapat bahwa apa yang disangkakan itu adalah tidak benar. Tim penyidik Mabes Polri telah turun tangan memeriksa para tersangka di rutan Polda NTB. Dalam penyelidikannya, seluruh tersangka terindikasi berbohong atas kematian Brigadir Nur Hadi. Akibatnya, polisi kesulitan menentukan siapa pelaku utama pembunuhan Nur Hadi. Menanggapi kecurigaan publik adanya rekayasa penahanan, Polda NTB menegaskan 2 perwira polisi Kompol Yogi dan Ibda Harchandra benar-benar ditahan di rutan Polda NTB. memang benar sudah Iya, ditahan. tetap dia ada di sini. Tidak ada itu kita sembunyi-sembunyi, terbuka. Ya, untuk apa kita bohongi masyarakat berdasarkan rekomendasi dari tim medis bahwa dia bisa melaksanakan penahanan. Baru kita terima. Jadi kalau yang kemarin itu baru penyerahan untuk dilakukan serah terima dari penyidik ke petugas jaga tahanan. Jadi nggak bisa langsung dikasih baju tahanan. Nggak bisa itu. Nanti saya dong melanggar hak dari tahanan, sedangkan ada aturan yang mengaturnya. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga dibunuh atasannya menjadi perhatian Kompolnas. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam bilang, kasus ini perlu penyidikan mendalam untuk membuktikan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Jika terbukti ada tindak pidana, maka pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Ini memang harus dipidana seberat-beratnya. Ada 2 dimensi dalam konteks pidana seberat-beratnya. Dimensi pertama adalah pelakunya adalah anggota polisi sendiri. Ya, bagaimanapun juga anggota polisi kita berharap memang tidak melakukan kejahatan karena dia tahu aturan-aturan yang mengatur tidak membolehkan kejahatan sehingga harus ada pemberatan. Yang berikutnya dimensi kedua adalah korbannya juga polisi, di mana negara melakukan investasi banyak untuk membuat sebuah anggota polisi sehingga bisa menjaga kita semua yang nggak boleh dihilangkan begitu saja nyawanya. Sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam renang sebuah villa di Gili, Trawangan, Lombok pada 16 April lalu. Pihak keluarga menilai kematian Nur Hadi janggal sebab kondisi jenazah membengkak dan penuh bekas luka di wajah korban. Tim Liputan Kompas TV.